أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang belajar usuluddin, pokok-pokok agama yang sudah kita pelajari dengan melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang mungkin malam ini ya cobaannya agak berat gitu. Karena timnas D gitu. Alhamdulillah masih bisa kita mengaji ya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang mengenal Rasul bagian yang kedua. Yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Rasul itu diutus untuk membawa perintah, kemudian membawa larangan dan menyampaikannya. Semua perintah sudah disampaikan, semua larangan sudah disampaikan, kemudian membawa kabar-kabar dari Allah, membawa berita. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW membawa tata cara beribadah dari Allah. Jadi Islam sudah sempurna 14 abad yang lalu. Agama Islam sudah final. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, waktu itu pada saat haji wada, ayat ini turun, Nabi sudah menyampaikan seluruh risalah dari Allah dan agama Islam sudah sempurna. Jadi tidak ada ruang lagi untuk mengkreasi ibadah-ibadah baru. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang rasul menyampaikan perintah beribadah, juga mengutus cara atau tata cara ibadah tersebut. Jadi Rasulullah misalnya membawa perintah dari Allah tentang sholat, perintah sholat wajib, juga tata caranya, tata cara syarat. Kita belajar fikih sholat mulai dari toharoh sampai kita salam, itu geraknya dengan bermacam-macam modelnya. Ya nanti kita mungkin suatu saat nanti membahas masalah fikih ini dan macam-macam. Ada yang mungkin ketika sholat turun itu tangannya duluan, ada yang lututnya duluan misalnya, dan juga tata cara wudhu misalnya juga banyak. Tata cara sholat juga sedakapnya ya bisa macam-macam. Ini sudah ada tata caranya. Jadi kita tinggal ngikutin apa yang sudah disampaikan. Jadi nggak perlu menciptakan
model baru. Begitu juga ketika Allah memerintahkan puasa, itu juga tata caranya juga sudah disampaikan secara penuh. Jadi kapan waktu mulai masuk puasanya, kapan nanti berbukanya, larangan-larangannya, semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara beribadah itu tidak diserahkan kepada akal kita masing-masing atau kepada budaya atau kepada guru kita. Ini penyakit kita yang ada sekarang ini. Dalil sebanyak apapun yang disampaikan, ketika bertentangan dengan gurunya, dalilnya bisa mentah. Wis aku melu gurune, aku melu kiaiku, wis pokoke surga neraka melu kiai. Ini enggak bisa seperti itu. Kita kalau pengen belajar tentang bagaimana agama, cara beribadah, cara beragama yang benar, ya kita ikuti orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Allah. Kita setiap hari berdoa sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Sudah ada. Jadi mereka yang kita ikuti adalah para minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, kemudian syuhada, para orang-orang yang syahid, dan juga orang-orang soleh. Sudah, kalau kita belajar tentang Islam itu bagaimana para sahabat dulu, mereka sudah mewariskan tentang bagaimana cara beribadahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian tabi'in juga seperti itu. Ribuan orang sudah mempelajarinya. Kita tinggal ngikutin aja. Enak kan? Simpel sebenarnya. Cara beragama kita itu, tuntutan Allah itu sebenarnya simpel. Akan tetapi jadi nggak diserahkan dengan akal kita, tetapi semuanya dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar, kita cari dalilnya. Jadi ibadah, kalau hukum asal al aslu fil asya al ibahah, gitu. Segala hukum asal sesuatu selain ibadah itu boleh, mau pakai apapun silahkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kebalikan dengan ibadah, al aslu fil ibadah at-tauqif. Ibadah itu hukum asalnya diam dulu, nggak boleh bergerak, nggak boleh kita melakukan suatu ibadah sebelum ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi prinsip kita ibadah itu sebenarnya sangat simpel. Dan Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang dilakukan sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari kami, tidak ada petunjuk dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Meskipun amalnya banyak, tapi tidak ada tuntunannya, tidak ada juklaknya dari atas, dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka amal tersebut tertolak. Ini berat. Kita mengamalkan sesuatu amalan tapi tidak diterima oleh Allah. Syarat diterima ibadah itu ada dua. Syarat diterimanya ibadah itu yang pertama adalah ikhlas, yaitu kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah saja tanpa ada niat-niat yang lain. Yang kedua, muttabaah. Kita ngikuti tata cara ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya barang siapa yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dia mencukupkan diri dengan ibadah yang sudah beliau ajarkan. Itu prinsipnya itu. Kalau kita menegaskan dalam syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam syahadat yang kedua, berarti kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad sudah menyampaikan seluruh risalah dari Allah. Muhammad sudah mengajarkan seluruh ajaran dari Allah. Maka seharusnya kita mencukupkan diri terhadap
warisan yang ajaran-ajaran yang sudah diwariskan dari Rasulullah. Kita belajar dari apa yang kita pelajari tersebut. Makanya di sini tidak boleh dia membuat ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin ibadah sendiri dengan niatnya sebenarnya niatnya baik. Wah, pengen lebih khusyuk, pengen lebih merasa kurang dengan ibadah yang ada misalnya. Itu nggak boleh. Dan tidak boleh dia beribadah kecuali setelah yakin dalilnya sahih. Nah, ini yang kita disinilah perlunya kita belajar tentang fikih sesuatu ya, karena kita belajar dalilnya dulu. Kita sebelum kita amal itu nyari dalilnya dulu, baru beramal. Jadi kita kalau nyari kebenaran itu, kita cari dalilnya dulu, baru beramal. Bukan kita amalkan dulu yang sudah biasa diamalkan, nyari dalil pembenarannya, bukan. Sesimpel itu sebenarnya. Alhamdulillah semua ibadah yang mendekatkan diri kita kepada surga telah Rasulullah SAW ajarkan. Beliau pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad yubayyana lakum." Tidaklah sesuatu yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Mujamul Kabir. Jadi semua yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada surga, mengantar kepada surga itu sudah dijelaskan. Dan semua yang menjerumuskan ke dalam neraka juga sudah dijelaskan. Disinilah pentingnya kita hati-hati terhadap amalan-amalan kita. Sekarang kita lihat fenomena yang ada di sekitar kita. Banyak sekali amalan-amalan yang mungkin kita cari, coba kita agak kritis sedikit untuk menilai amalan ini sesuai dengan sunnah atau tidak. Itu para ulama sudah bikin rumus. Ada 3 rumus. Yang pertama, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukan amal tersebut? Yang kedua, apakah ada dorongan, motivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan amalan tersebut? Yang ketiga, apakah ada riwayat, ada dalil yang mengabarkan tentang amalan tersebut? 3 rumus ini coba kita terapkan dalam beberapa yang sering kita lihat di dalam masyarakat sekitar kita, misalnya membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Siapa yang mengingkari keutamaan Al-Fatihah misalnya? Al-Fatihah itu surat paling agung, surat yang paling mulia, bahkan disebut dengan Ummul Quran. Ibunya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah, karena di sana penjabaran dari Al-Fatihah adalah semua surat yang di dalam Quran itulah penjabaran dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu sebagai induknya, semua Quran, semua surat di dalam Al-Quran itu sebagai penjabaran dari Al-Fatihah. Terutama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penjabarannya sak Quran itu surat yang sangat mulia. Sekarang kita coba kita terapkan, mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Rumus yang pertama, apakah Rasulullah mampu melakukannya? Rasulullah bisa kan baca Al-Fatihah, masuk iraiso. Surat Al-Fatihah turun kepada beliau. Yang kedua, adakah dorongan Rasulullah melakukannya? Misalnya zaman Rasulullah itu apakah ada orang-orang yang pantas dikirimi? Banyak kan, misalnya Khadijah, istri beliau, sudah pergi dulu meninggalkan, sudah wafat sebelum Rasulullah wafat. Jadi kemudian para korban perang Uhud, perang-perang yang lain, para syuhada, para pejuang-pejuang Islam yang sudah berjuang, yang sudah mati duluan, banyak kan? Mereka pantas untuk dikirimi Al-Fatihah enggak sebenarnya? Pantas. Yang ketiga, adakah dalil yang mengatakan Rasulullah kirim Al-Fatihah kepada mereka? Enggak ada. Jadi apakah berarti ini sunnah atau bukan? Bukan sunnah berarti. Sesimpel cara ngukurnya seperti itu.
Berarti kalau memang ini bukan syariat, bukan sunnah yang sudah diajarkan, ya sudah, nggak perlu seperti itu. Misalnya selamatan, mengirimkan baca Yasin untuk mungkin 3 hari, 7 hari, 40 hari, atau mungkin berapa? 100 hari, 1000 hari. Ya udah, kita ukur dengan 3 ini. Mampu nggak Rasulullah baca Yasin? Ngirim, mampu. Adakah dorongan untuk melakukannya? Sama tadi, ada orang-orang pejuang-pejuang dulu yang sebenarnya pantas untuk mereka meninggal duluan dan pantas untuk dikirimi, itu pantas. Seharusnya kalau memang itu disyariatkan, pasti akan dilakukan. Yang ketiga, apakah ada dalil yang mengatakan bahwasannya Rasulullah dan para sahabatnya ngirim bacakan Yasin atas mereka? Jawabannya tidak ada dalilnya. Seandainya ada dalilnya, itu biasanya salah difahami. Di dalam hadis Tirmidzi dan Nasai itu ada perintah Rasulullah SAW mengatakan Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang mautakum. Itu kan para ulama menjelaskan bahwasanya mautakum itu orang yang hampir mati, orang yang sekarat, dibacakan Yasin. Ada dalilnya, tapi itu pun diperselisihkan kesohihannya. Kebanyakan mereka mendhaifkan hadis tersebut, ada yang mensohihkan. Seandainya itu disyariatkan, itu bukan ketika sudah meninggal, bukan, tapi dibacakan sebelum meninggal, karena kandungan Yasin itu bisa mengingatkan dia kepada Allah. Banyak diceritakan surga neraka di situ, banyak diceritakan tentang kandungan dari surat Yasin itu bisa mengingatkan orang yang hampir mati ini bisa agar kembali kepada Allah. Ini bukan kok setelah mati, bukan setelah meninggal 3 hari, 40 hari, itu bukan. Jadi ketika tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu, ya sudah, kita sudah mencukupkan dengan apa yang sudah. Karena orang yang sudah meninggal itu putus. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathati asya. Ketika seseorang sudah meninggal, itu semuanya sudah putus, amalnya putus, semua amal solehnya sudah putus kecuali 3 hal. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, dia sedekah untuk kelancaran kaum muslimin sehingga ketika sudah meninggal arku pahalanya tetap jalan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya orang banyak. Meskipun dia meninggal, ilmunya diamalkan oleh orang banyak, maka argo pahalanya tetap jalan meskipun dia sudah mati. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Karena didikannya orang tuanya ini bagus sehingga anaknya menjadi soleh, bapaknya meninggal, dia selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, sehingga meskipun orang tuanya meninggal, kesolehan anaknya ini bisa memberikan pahala kepada orang tuanya. Berarti kan ketika sudah meninggal itu sudah beres urusan sebenarnya. Kita enggak. Jadi ketika kita menganggap hal-hal yang merasa kalau enggak seperti ini nanti kasihan mayitnya, nanti ini untuk memberikan syafaat kepada dia, keyakinan seperti itu kita kembalikan lagi kepada dalil. Allah nek ngono tidak, kalau misalnya semua dihukumi bid'ah, nah itu orang haji naik pesawat itu berarti bid'ah. Zaman dulu kan pakai onta, dan biasanya bantahannya gitu kan. Ya sekarang kita terapkan itu tadi. Rasulullah SAW naik pesawat mampu enggak? Zaman dulu enggak ada, ya udah, berarti di luar pembahasan kita. Ngaji pakai mic, zaman dulu kan enggak ada, zaman Nabi pakai mic untuk melancarkan agar orang yang mendengar banyak. Ya kita terapkan 3 rumus tadi. Apakah Rasulullah mampu pakai mic? Enggak mampu, ya sudah, berarti bukan pembahasan kita tentang masalah ini. Paham ya? Jadi adapun masalah keduniaan, ya, masalah keduniaan, masalah pesawat, masalah rumah, masalah meskipun zaman Nabi nggak ada, itu masalah, bukan masalah ibadah, nggak ada masalah. Tapi adapun masalah ibadah, kita yang pertama itu sebelum kita melakukannya kita diam dulu. Tauqif. Hatta ya dulu dalil ala sampai ada dalil untuk melakukannya.
Demikian juga perayaan-perayaan juga sama. Perayaan-perayaan yang biasanya kita lihat di sekitar kita misalnya. Kan sudah ditetapkan dulu ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah, pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kan di situ waktu itu di Madinah ada 2 perayaan kaum jahiliyah. Mereka bermain-main dan untuk perayaan-perayaan jahiliyah. Makanya Rasulullah langsung mengatakan bahwasanya Allah mengganti bagi kalian 2 hari raya yang lebih baik daripada perayaan jahiliyah ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan Islam cuma ada 2 tok itu. Idul Fitri, Idul Adha. Itu hari rayanya orang Islam. Jadi tidak ada hari-hari raya yang bisa dianggap sebagai hari raya sesuai dalil kecuali 2 itu tok. Makanya nggak perlu umat Islam terlalu beriforia terhadap misalnya, wah kalau kaum Nasrani punya memperingati ulang tahun Tuhannya, itu anggaplah sebagai nabi orang yang mereka anggap sebagai anak Tuhan ulang tahun, terus latah, akhirnya menjadikan berarti nabi kita harus diulang tahun, dibikin perayaan Maulid Nabi. Saya rasa dengan dengan pertimbangan yang ini tadi tidak perlu, karena seandainya itu ada pasti sudah dilakukan oleh zaman sahabat. Abu Bakar ada nggak perayaan seperti itu? Nggak ada. Zaman sahabat nggak ada, zaman tabiin nggak ada, zaman tabiin nggak ada. Ya sudah, kita cukupkan mereka 3 generasi Islam ini, sahabat, tabiin, tabiin ini adalah mereka generasi Islam, dalam generasi emas dalam Islam. Mereka yang paling tahu tentang tata cara ibadah, mereka yang paling tahu tentang agama. Ya sudah, ngikutin mereka aja. Makanya kita cukupkan. Itulah pentingnya kita belajar seperti ini, ya kita bisa milih-milih. Adapun kalau masalah khilafiyah seperti kunut subuh, itu masalah khilafiyah, itu nggak apa-apa. Kunut ya oleh, ora kunut ya oleh, karena itu masalah perbedaan fikih. Ada dalilnya. Rasulullah pernah melakukan kunut subuh pernah melakukan kunut selama sebulan. Setelah itu ada dalil yang mengatakan bahwasanya di dalam hadis rawahu Ahmad, kemudian hadis beberapa riwayat mengatakan Rasulullah tetap sholat kunut subuh sampai meninggal. Nah, ini yang diperselisihkan ulama adalah ini sahih apa enggak. Yang sahih mengatakan ini sahih berarti mereka yang mengatakan kunut subuh, yang tidak sahih berarti mereka yang meninggalkan kunut subuh. Ini nggak ada masalah, itu bukan masalah, ini masalah khilafiyah sebenarnya. Yang benar-benar itu yang tadi yang kita bahas sebelumnya itu tadi. Paham ya? Makanya di sini catatannya lebih baik seseorang beribadah sedikit tapi berdasarkan dalil yang sahih daripada dia beribadah yang banyak tetapi tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ini yang harus menjadi catatan kita. Baik. Kemudian mengenal inti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sama dengan inti dakwah para nabi-nabi sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan kesyirikan. Intinya itu sebenarnya. Dari zaman dulu, zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, inti dakwahnya sama. Mengajak kaum yang saat itu sudah rusak dengan kesyirikan, ayo kita kembali kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka hendaklah kalian menyembahku saja. Surat Al-Anbiya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh, rasul yang pertama, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Kalian tidak berhak untuk memiliki sesembahan selain Allah. Dan juga ucapan semakna diucapkan oleh nabi-nabi setelah beliau. Lihat surat Al-A'raf ayat 65.
wa ila atin akhahum huda faqala ya qaumi ibudullaha malakum ilahin ghairu, sama ucapannya, ngejak kepada tauhid. Ayat 73, wa ila samuda akhahum salihah wa la ya qaumi ibudullaha malakum ilahin ghairu, sama ajakannya membaca kepada tauhid. Ayat 85, wa ila madina akhahum syuaiba faqala ya qaumi ibudullaha malakum ilahin ghairu, nama kepada Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu juga mengajak kepada tauhid. Semua ajaran dari zaman dulu sama. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun pertama beliau berdakwah kepada tauhid dan mengingatkan manusia dari kesyirikan. Jadi 10 pertama itu belum ada syariat apa-apa. Sholat ya belum ada, puasa juga belum ada. Cuman merubah keyakinan dari yang biasa diyakini oleh kaumnya waktu itu Quraisy, bahwasanya banyak sesembahan, banyak berhala-berhala di situ, dikembalikan kepada tauhid selama 10 tahun. Kemudian turunlah kewajiban sholat 5 waktu pada tahun ke-10 kenabian dengan Isra Mi'raj, berarti menjelang hijrah ke Madinah, dan tidak disyariatkan kebanyakan syariat kecuali di kota Madinah. Dan waktu itu ketika manusia sudah memiliki akidah yang kuat, yaitu tauhidnya sudah benar, seperti puasa Ramadan, zakat, haji, azan dan lain-lainnya, itu diturunkan semua syariat selain tauhid itu diturunkan setelah tauhidnya kuat dulu. Jadi yang pondasinya dulu tauhidnya benar, seperti pembahasan kita sebelumnya tentang mengenal tauhid. Baru setelah tauhidnya kuat, di situ ada syariat-syariat yang lain, sholat, zakat, ibadah, puasa dan lain sebagainya. Yang demikian karena amal ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali bila dalam dirinya seorang ada tauhid. Karena amalan itu bisa benar, bisa nyampe kepada Allah kalau tauhidnya benar. Karena itu tadi, meskipun dia ibadahnya banyak, kecampuran syirik ya gagal semuanya. Makanya kalau akidahnya udah benar baru syariatnya turun. Oleh karena itu wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus ke Yaman untuk berdakwah adalah, hendaklah engkau mengajak kepada syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Hadis rawahu dan Muslim. Jadi Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman yang waktu itu rata-rata penduduknya adalah ahli kitab, Yahudi Nasrani. Diajak kepada tauhid. Dan sampai akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berusaha menjaga tauhid dan membentengi umat dari kesyirikan. Selalu tauhid, meskipun saat itu sedang membahas tentang yang lain-lainnya, turun syariat yang lain, tapi tauhid tetap dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 hari sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau mengingatkan umat Islam bahwa orang-orang sebelum mereka dahulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah dan masjid. Makanya Nabi melaknat, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini berarti Nabi mengingatkan tentang tauhid. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, karena rawan sekali ketika kuburan dijadikan masjid, akhirnya orang-orang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang demikian karena membangun masjid di atas kuburan adalah pintu menuju kesyirikan. Semua ini menunjukkan bahwasanya inti dakwah Rasulullah SAW adalah tauhid. Paham ya? Jadi inti dakwah Pak Nabi ya tauhid. Sampai Nabi meninggal tetap seperti itu. Karena rusaknya umat ini, rusaknya umat Islam ya ketika sudah menyimpang dari tauhid. Kok sekarang kuburannya Nabi kok bisa di dalam masjid? Itu ya itu sebenarnya kalau karena pengembangan sebenarnya. Jadi kalau dulu Masjid Nabawi aslinya itu kan di sini, Masjid Nabawi, kemudian rumahnya Aisyah itu di luar masjid. Dulu kan seperti itu, di luar masjid. Nah, pada waktu Khalifah siapa itu?
Nah, ini masjid ini yang asalnya di luar kuburannya Nabi yang asalnya di luar masjid masuk menjadi di dalam Masjid Nabawi, dekat dengan pengimaman, sebelahnya Raudhah. Nah, ini ya, bukan ya sebenarnya dan banyak sekali penyimpangan kaum muslimin terhadap makam Rasulullah. Makanya pentingnya belajar tauhid di situ itu. Karena syirik ya berawal dari situ. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenal Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir. Ya, ini tadi ya poin sebelumnya ya. Jadi inti dakwah Nabi adalah tentang tauhid. Jadi pewarisnya para nabi, para ulama-ulama, kita lihat bagaimana ulama-ulama setelahnya itu perhatian masalah tauhid. Jadi metode belajar yang benar itu ya mereka seharusnya para ustadz-ustadz, para ulama-ulama itu perhatian terhadap masalah tauhid. Makanya alhamdulillah kita sekarang juga belajar lagi masalah tauhid supaya jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan yang itu bisa membatalkan seluruh amal soleh kita. Dan Rasulullah sebagai Rasul terakhir. Jadi Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah setelah menyempurnakan tugas menyampaikan risalah dari Allah. Setelah turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ketika itu setelah risalahnya sudah selesai, agamanya sudah disampaikan semuanya, Allah menurunkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan Allah datang sehingga orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Berarti ketika sudah seperti itu, tugas Nabi sudah selesai. Tugas Nabi sudah selesai. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain yang juga meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap orang, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayitun wa innahum mayitun." Sungguhnya engkau akan meninggal dunia dan mereka juga akan meninggal dunia. Biasa. Jadi Nabi itu manusia biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir dan tidak ada Rasul sepeninggal beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapak salah satu dari kalian. Jadi Nabi Muhammad itu tidak boleh dianggap sebagai bapak secara nasab, kayak misalnya anak angkat terus dianggap bapaknya tenan, itu nggak boleh. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi nabi yang terakhir. Dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau adalah nabi terakhir mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu hadisnya banyak, diriwayatkan lebih dari 7 sahabat yang meriwayatkan tentang ini. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seorang tidak mengetahui bahwasanya Muhammad SAW adalah nabi terakhir, maka dia bukan muslim. Ini tegas. Karena ini termasuk perkara yang harus diketahui secara darurat di dalam agama Islam. Ini perkara yang paling wajib. Jadi perkara mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir, ini harus diketahui bahwa harus diyakini semua muslim. Karena kalau dia sampai meyakini nabi bukan terakhir, berarti ada nabi-nabi yang lain nantinya. Akhirnya muncul nabi-nabi palsu. Berarti ketika dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, kafir sudah. Seperti zamannya Musailimah Al-Kadzab, setelah Nabi wafat, zamannya dia mengaku memproklamirkan diri sebagai nabi. Ya sudah, dia dianggap kafir, murtad, dan akhirnya diperangi dan meninggal di dalam perang Yamamah. Ada juga banyak sekali nabi-nabi yang akhirnya dalam sejarah Islam itu banyak yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Di Indonesia juga nggak cuman sekali, ada kan yang ngaku sebagai nabi, yang dari Jember, yang dari Madura. Ada yang mengatakan bahwa kenabian Nabi Muhammad itu berakhir di tahun 2000, expired. Makanya muncul dia ditunjuk sebagai nabi baru. Seperti itu. Makanya kalau sampai dia meyakini seperti itu ada nabi setelah Nabi Muhammad,
kafir sudah, bukan Islam. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu sayakunu min ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yas'umuna annahu nabiyyun wa ana khatimun anbiya la nabiyyu ba'di." Sungguhnya akan ada di antara umatku ada 30 orang pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Dan beliau tegaskan, "Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku." Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun." Dan aku adalah al-aqib, yaitu nabi yang terakhir dan tidak ada setelahnya nabi. Jadi keyakinan ini harus dimiliki oleh semua orang Islam. Makanya di situ ada yang mengatakan ketika sebagian orang-orang Ahmadiyah itu mengaku bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, dia sudah keluar dari Islam, sudah bukan Islam lagi, karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, memproklamirkan nabi yang baru, sudah bukan Islam lagi. Meskipun Rasulullah SAW meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetap menjaga agama ini dengan menjaga sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan menyiapkan para ulama yang amanah untuk menyampaikan keduanya kepada umat. Jadi meskipun Nabi sudah wafat, tapi para ulama sebagai pewarisnya Nabi selalu menjaga agama ini dari kerusakan, tetap dijaga sampai besok akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Surat Hijr. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithul dinaran wala dirhaman warathul ilma. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Hadis rawi Abu Dawud, Tirmidzi. Jadi ulama-ulama yang perhatian terhadap masalah tauhid seperti halnya inti dakwahnya Nabi akan tetap selalu ada, dan sama metodenya pasti juga akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya nabi-nabi terdahulu. Orang-orang, para ulama-ulama, para pejuang-pejuang agama yang mengembalikan kaum yang sudah rusak kepada tauhid pasti akan mendapat perlawanan juga. Seperti halnya yang kita tahu, orang yang mendakwakan tauhid mesti akan dicap macam-macam, sesat lah, sing wahabi lah, yang lain sebagainya. Kenapa? Mengajak kepada tauhid, karena menyelisihi adat, menyelisihi kearifan lokal, menyelisihi sesuatu yang biasa, yang sudah berkembang di dalam masyarakat. Makanya disinilah pentingnya kita belajar tentang tauhid, pentingnya tentang belajar tentang masalah usuluddin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada silsilah mengenal Rasulullah SAW yang bisa kali ini. Sampai bertemu pada silsilah berikutnya yang keempat, yaitu silsilah mengenal agama Islam. Ini masih tentang membahas masalah 3 pertanyaan kubur. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kita sudah lalui. Berarti kalau pertanyaan kubur besok siapa nabimu, itu berarti kaitannya dengan syahadat kita, pernyataan kita. Jadi kalau kita tidak mendatangkan haknya nabi, kita melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, dikhawatirkan nanti tidak bisa menjawab pertanyaan yang kedua ini. Besok pertemuan berikutnya akan kita menjawab pertanyaan yang ketiga, apa agamamu. Insyaallah demikian yang bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.